Tiba-tiba handphone Andi berbunyi. Dilihatnya ternyata Lea istrinya yang menelpon. Andi pun segera mengangkat telepon. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bapak lagi di daerah mana? Udah sampai belum? Belum Bu, Bapak masih di daerah Batam ini. Mau keluar menuju laut lepas ke arah tujuan. Oh gitu ya Pak. Bapak nggak kenapa-kenapa kan? Ya enggak lah Bu, Bapak sehat-sehat aja. Semalam mesin kapal rusak, jadi agak lambat aja sampainya. Emang ada apa Bu? Ya nggak ada apa-apa sih Pak. Ibu hanya khawatir sama Bapak, takut Bapak terjadi apa-apa. Ibu doakan aja Bapak selamat sampai tujuan. Bapak baik-baik aja kok. Andi meyakinkan Lea bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun bagaimanapun seorang istri punya firasat yang kuat bahwa suaminya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lebih tepatnya bahwa akan ada hal besar yang menanti keluarga mereka. Ibu pasti selalu doakan Bapak kok. Ya udah ya Pak, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini? Apakah aku akan mengkhianati istriku? Atau mungkin dia aku madu saja? Entah kenapa hasrat ingin memiliki Ayu begitu kuat. Tapi di satu sisi aku telah memiliki Leha dan Kiki, anaknya saya. Apakah aku akan mengingkari janji? Kuharap tidak. Gumam Andi di dalam hati. Andi selalu terpikir soal itu, dan tanpa ia sadari senja pun datang. Andi beranjak dari tempatnya duduk, lalu menuju ke dalam ruang kendali. Bang Andi ke bawah aja dulu mandi, sholat, nanti habis sisa baru gantian, kata Yudi. Nggak apa-apa nih, ditinggal sendirian. Nggak apa-apa kok bang. Ya udah, kalau gitu abang ke bawah dulu. Tepat setelah jam 8 malam habis sholat isya, Andi naik lagi ke atas di ruang kendali. Ya udah Yud, gantian, kamu istirahat lagi. Akhirnya, sambil meregangkan otot tangan. Malam itu Andi hanya sendiri, langit pun gelap, tanpa ada bintang satupun. Awan hitam mulai menyelimuti langit. Nampaknya mau hujan. Andi pun menutupi pintu ruangan serta jendela-jendela agar angin tidak masuk. Tiba-tiba Andi mendengar seperti ada yang memanggil. Mas Andi? Mas? Suaranya begitu sayu. Bahkan siapapun mendengar, pasti akan luluh. Suara siapa ya? Terdengar samar tapi begitu sayu. Semakin Andi mendengarkan suara tersebut, Andi semakin terhanyut. Lama suara itu memanggil. Tiba-tiba radio dari kapal tersebut berbunyi. Radio yang biasa digunakan nahkoda kapal untuk saling berkomunikasi dengan kapal yang lainnya. Sontak membuat suara itu hilang, dan Andi langsung mengambil mic radio tersebut. Kepada kapal WN-12 untuk segera putar ke kiri sedikit, karena akan terjadi benturan. Sontak Andi langsung membanting setir kapal ke kiri agar tidak terjadi benturan terhadap kapal. Hampir saja. Dalam keadaan berkeringat, Andi sangat ketakutan. Dia pun beristighfar agar tidak diganggu dengan hal-hal semacam itu lagi. Tak lama Mu'alim masuk ke ruang kendali dengan membawakan Andi kopi. Mu'alim menyangka Andi mengantuk karena hampir saja berbenturan dengan kapal lainnya. Nih, ngopi dulu nih, pasti kamu ngantuk. Enggak kok pak. Mereka pun berbincang tentang awak bagaimana bisa jadi seorang pelaut. Tidak terasa pagi pun tiba. Karena perjalanan laut dari kota C ke kota S butuh waktu paling tidak 5-7 hari.
Andi dan Yudi menjalani hari sebagaimana biasanya di kapal, hingga sampailah di kota tujuan. Lalu mereka beristirahat dan besok baru berangkat lagi ke dermaga awal. Sambil menunggu muatan dibongkar, Andi dan Yudi pun beristirahat. Karena perjalanan 7 hari tanpa henti, tentunya pasti melelahkan. Singkat cerita, muatan pun selesai dibongkar. Lalu keesokan harinya kapal pun berangkat ke dermaga awal. 5 hari berlalu di kapal, tanpa ada gangguan apapun, serta musibah apapun. Namun ketika itu tepat tengah malam, Andi melihat sepasang mata merah menyala, tepat di tepian laut. Andi menerawang menggunakan teropong. Mata merah itu berada tepat di bawah pelabuhan kecil. Pelabuhan tersebut terbuat dari kayu yang sengaja dibuat tinggi. Sesekali Andi mengingat, seolah dia ingat dengan pelabuhan tersebut. Namun karena jarak pandang yang kurang dikarenakan gelap, Andi begitu sulit mengenalinya. Mata merah tersebut masih berada di bawah pelabuhan itu. Lama Andi memperhatikan, namun tiba-tiba mata merah itu masuk ke air, seperti lalu hilang. Barangkali buaya mungkin, gumam Andi sendirian. Hingga tak terasa langit pun berganti warna, menjadi abu-abu kebiruan, menandakan bahwa subuh telah tiba. Lalu dari luar ruang kendali, terdengar suara ketokan pintu. Ternyata Yudi yang bangun lebih awal. "Tumben cepet bangun, mimpi Lastri ya?" Sambil tertawa kecil. "Sembarangan kamu bang." Iya, kita udah ngelewati kampung mereka nggak sih bang?" "Ya nggak tahu Yud, kampung di sini kan banyak, jadi nggak tahu kampung mereka itu yang mana." Yudi hanya mengangguk berkali-kali. Andi tidak menceritakan kepada Yudi jika malam tadi dia melihat sepasang mata tersebut di bawah pelabuhan kecil itu. Benar saja, kampung yang mereka singgahi kemarin telah terlewati. Hingga sampai ke dermaga mereka tidak menemukan pelabuhan yang mirip dengan yang di kampung mereka singgahi kemarin. Sesampainya di dermaga pukul 9 malam, Andi memutuskan untuk beristirahat dulu di ruang awak kabin kapal. Pagi harinya Andi pulang ke rumah seperti biasa, melewati hutan akasia karena jalanan di sana masih tanah liat. Jadi ketika hujan tidak turun debu yang tercipta begitu tebal. 2 jam perjalanan, Andi pun sampai di rumah. Terasa begitu lelah. Leha yang melihat Andi tubuh penuh dengan debu, lantas langsung membukakan jaket yang Andi kenakan dan langsung merendamkan di baskom. "Bapak udah sarapan? Atau ibu bikinin kopi dulu?" "Bu, di mana-mana sarapan dulu baru ngopi. Ibu nyuruh asam lambung bapak naik. Bapak belum ada makan apa-apa dari dermaga tadi." "Iya ya, bentar, ibu ambilin dulu." Leha yang dibentak Andi begitu terima-terima saja. Leha mengerti, mungkin suaminya telah lelah dan perutnya terasa lapar. Jadi wajar-wajar saja Andi bisa marah dengan tiba-tiba. Tak lama Leha datang dari dapur membawa kue dan roti, serta secangkir kopi. "Ini pak, dimakan dulu kedua rotinya. Hari masih pagi jadi ibu belum sempat masak." Karena memang masih jam 9 pagi, jadi terlalu cepat jika harus memasak. Takut masakannya dingin ketika makan siang. "Kamu gitu ya? Aku kerja capek-capek. Kamu di rumah malas-malasan." "Ah, enggak pak, bukan begitu. Kan biasanya juga Leha kalau jam segini belum masak." "Kamu ini dibelengin malah ngelawan sama suami." Leha yang dibentak suaminya hanya diam. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Leha pun ke dapur dengan jalan tertunduk. Tak lama setelah itu, Kiki pun pulang sekolah. Kiki yang berumur 7 tahun ini sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Karena memang umur 5 tahun dulu sudah bisa masuk sekolah, asalkan bisa tulis baca. "Kiki pulang?"
Bapak udah pulang. Menghampiri Andi langsung mencium tangannya. Gimana sekolahnya? Lancar? Lancar kok Pak. Oh iya, tadi Kiki ulangan matematika Pak. Dapat nilai. Kiki memasang wajah cemberut, menunjukkan jika nilainya rendah. Andi yang sedari tadi melihat-lihat tas Kiki dan membuka buku satu persatu, tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Kiki. Lantas ketika Andi melihat kertas ulangan Kiki yang dapat nilai rendah, langsung memandang Kiki dengan tajam. Ini apa? Kok nilainya 6? Kiki nggak belajar? Gimana mau seperti bapak kalau nilai Kiki aja seperti ini? Iya maaf Pak, ulangannya dadakan, jadi Kiki nggak sempat belajar. Gimana mau pintar kalau belajar hanya pas ada ulangan dan ujian, Ki? Masuk ke kamar, sore ini kamu nggak boleh pergi main. Kiki pun melangkah ke kamar dengan lesu, yang dia tahu bapaknya adalah orang paling baik padanya. Tapi entah kenapa hari ini begitu menyeramkan. Kiki pun mengganti pakaian sekolahnya dan ke dapur mencari ibunya. Ibu, dengan wajah cemberut. Kenapa nak? Dimarahin bapak ya? Kiki hanya mengangguk lalu bersender di bahu ibunya. Karena terlahir di kalangan cukup mapan, Kiki ini sedikit manja kepada orang tuanya. Karena itu ketika kena marah maka sikapnya yang biasanya riang akan menjadi lemah dan tak bersemangat seperti itu. Hari berganti hari, sikap Andi kepada anak istrinya masih saja suka marah-marah. Tidak seperti yang dulu yang baik, ramah. Jangankan untuk marah, ketika Lea capek karena habis mencuci pakaian, Andi tidak sungkan untuk masak, agar beban istrinya terkurang. Namun semua itu tidak lagi dirasa Leha. Puncaknya ketika Leha pergi pengajian dari habis maghrib sampai jam 9 malam. Karena pengajian ini langsung mendengarkan tausiah penceramah. Ketika Leha pulang dan membuka pintu. Assalamualaikum. Dari mana aja kamu? Ketika itu wajah Andi berubah merah padam, seperti ada marah yang akan diluapkan. Pergi dari... Belum sempat menuntaskan perkataan, tangan Andi melayang tepat di pipi Leha. Leha menangis merintih menahan sakit sambil memegang pipinya. Ngeluyur aja terus. Pergi ngeluyur gak bilang-bilang. Leha yang menangis pelan pun menjawab. Enggak pak, ibu gak ngeluyur. Kan bapak tahu kalau tiap malam Jumat ibu pergi pengajian. Masih ya? Masih aja ngelawan? Mau kena lagi? Sambil mengangkat tangan seolah ingin menampar. Leha pun berlari ke kamar mencari Kiki, lalu membangunkannya yang sudah tertidur. Nak, bangun nak, bangun. Ada apa bu? Malam ini kita tidur di rumah kakek. Ayo cepet. Kiki hanya bangun mengucek mata yang setengah sadar. Sambil berjalan agak terburu-buru, Leha dan Kiki melewati Andi. Malam ini aku mau tidur di rumah bapak. Akan aku adukan semuanya ke bapak. Tidak ada lagi kata yang sopan keluar dari mulut Leha kepada suaminya. Sikap menghargai Leha kepada sang suami sirna sementara. Andi hanya diam melihat Leha pergi meninggalkan rumah. Entah kenapa di satu sisi dia merasa menyesal, namun di sisi lain dia merasa kalau dia merasa benar. 1 jam setelah itu ada ketokan pintu dari luar. Kok malam-malam gini bertamu? Siapa ya? Gumam Andi dalam hati. Iya sebentar. Sambil berjalan membukakan pintu. Ketika dibuka, di depan pintu ada wanita dengan kain yang hanya menutupi tubuh, serta kain disanggulkan di kepala, mirip seperti wanita pedesaan. Andi mengenali wajah itu. Si wanita itu ternyata Ayu. Lah, Ayu gimana kamu bisa tahu rumahku? Tanya Andi. Aku mencari Mas kemana-mana.
Aku tungguin Mas, tapi Mas tak kunjung datang ke desa. Ayu menangis kecil bagi seorang wanita yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya udah, masuk dulu. Kamu pasti kedinginan. Setengah jam sebelum itu, orang tua Leha tinggal tidak jauh dari rumah Leha. Rumah mereka hanya berjarak 2 kilometer. Ali, ayah Leha, dan Zaitun, ibu Leha, tinggal hanya berdua. Karena anak-anak mereka semua sudah berkeluarga. Kok perasaanku ndak enak ya, Bu? Kata Ali. Ada apa toh, Pak? Ya ndak tahu, Bu, tiba-tiba aja ngerasa ada yang salah. Benar saja, tiba-tiba pintu rumah berbunyi. Pak, Pak. Bu, itu ada orang di luar. Liatin siapa? Zaitun membuka pintu. Betapa terkejutnya Zaitun melihat Leha dalam keadaan menangis. Lah, kamu kenapa, Tondok? Malam-malam gini nangis-nangis bawa Kiki ke rumah? Tanya Zaitun. Leha hanya terus menangis. Suruh masuk dulu, Bu, kasihan Kiki kedinginan. Leha pun masuk lalu diambilkan minum sama Zaitun. Coba ceritakan, Nak, ada masalah apa? Tanya Ali. Andi, Pak. Andi. Leha sambil menangis. Semenjak dari pulang berlayar kemarin, sikapnya berubah. Tidak seperti Andi yang biasanya, Pak. Apa mungkin? Kamu sama ibu tunggu sebentar di rumah. Bapak mau ke rumah Pak Demu. Kata Ali. Ngapain, Pak, ke rumah Janggut? Bukannya udah malam? Pak Janggut ini adalah abang paling tua Ali. Beliau termasuk orang pintar yang ngerti soal hal-hal gaib. Karena semasa remaja beliau merantau dari tanah Jawa ke tanah Kalimantan, hingga pulang ke kampung halaman membuka padepokan silat. Ada hal yang penting, Bu, kalau nggak dicepat selesaiin, bahaya, kasihan Leha. Ali pun pergi bergegas ke rumah Janggut. Bahkan sebelum Ali datang, Janggut sudah menunggu di teras, seolah dia tahu. Anggut, untung kamu ada di sini. Kita ke rumah. Aku merasa kalau Andi sedang kena pelet dengan wanita di tepian laut itu. Katanya beberapa hari setelah Andi berlayar, sikapnya berubah. Tunggu sebentar, ada yang kuambil. Janggut pun mengambil seperti badik beserta sarung. Badiknya yang ditutupi kain putih. Lalu keluar rumah lagi. Ayo kita ke sana, kata Janggut. Mereka pun bergegas pulang ke rumah, menjemput Zaitun dan juga Leha, lalu menuju rumah Leha. Di jalan, keparat, wanita itu melepas sukmanya untuk mempengaruhi Andi. Kita harus cepat. Sesampainya di rumah Leha, Andi dengan tatapan kosong berjalan, ingin meninggalkan rumah, namun langsung ditahan Ali dan Janggut. Lantas Janggut membacakan doa-doa, lalu menepuk punggung Andi, lalu memuntahkan darah. Andi terkulai lemas, lalu diangkat dan dibawa ke kamar. Tiba-tiba Janggut keluar rumah, lalu seperti bertarung dengan sesuatu. Warga yang mendengar keluar rumah, lalu melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba salah seorang warga kesurupan, lalu mengucap sumpah serapah. Kurang ajar, hampir sedikit lagi aku mendapatkannya. Terkutuk kau, Pak Tua, terkutuk. Janggut lalu membacakan ayat-ayat suci dan meniupnya di tangan, lalu menepuk di kening warga tersebut, dan warga tersebut pun tersadar. Ketika itu Janggut kembali ke dalam rumah, lalu menemui Andi. Ambilkan aku telur ayam kampung 2 biji dan rokok 1 bungkus. Lalu barang-barang tadi diambil Ali. Kemudian Janggut membaca ayat-ayat dan meniupkannya ke telur tersebut, lalu mengusapkan telur tadi ke tubuh Andi hingga seluruh badan. Ketika dipecahkan, isi telur tersebut adalah jarum peniti yang berkarat. Lalu telur kedua tanah kuburan.
Beginilah resikonya kalau salah langkah. Suami kamu sudah terperdaya oleh wanita tepi laut itu. Dari dulu memang suka terkenal hati-hati jika bertatap mata dengan wanita yang tinggal di tepian laut tersebut. Karena bisa nggak mau pulang, mereka punya pelet yang hanya sekali tatap bisa membuat laki-laki tergila-gila sampai nggak mau pulang. Jadi kalau saja kita terlambat, suami kamu akan pergi ke kampung itu dan tinggal di sana. Apalagi wanita itu sampai melepas sukmanya hanya untuk membawa suamimu. Leha hanya bisa menangis sambil mengucap syukur. Hari berlalu, Andi pun sembuh dan dia kembali seperti dulu. Semenjak kejadian itu, Andi pun berhenti jadi nahkoda. Andi pun membeli mobil pick up berkat hasil dia selama bekerja sebagai nahkoda. Karena kepandaiannya dalam membawa kapal, tentu Andi dengan mudah bisa membawa mobil. Dia bekerja hanya sebagai jasa pembawa barang dari sayur mayur, buah-buahan, dari kota ke kota. Bagi Leha, penghasilan tidaklah masalah, karena yang terpenting adalah kebahagiaan. Yang nanyain nasib Yudi, mohon maaf, Mas Andi tidak mau menceritakannya. Karena terakhir dia dengar kabar kalau Yudi bercerai dengan istri pertamanya yang tinggal dekat kota dermaga, lalu pindah kota untuk menikah lagi. Bahkan kerabat dan keluarganya juga tidak tahu. Yudi termasuk orang rantau lalu menikah di kota orang untuk pertama kalinya. Walau Mas Andi tahu lokasi kota aslinya, namun Mas Andi tidak ingin mencari karena tempatnya juga sangat jauh. Itulah akhir cerita pelet wanita kampung laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.